مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Itu adab seorang penuntut ilmu pada jiwanya, atau adab seorang penuntut ilmu bersama jiwanya. Dan ini kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid memulai pertama kali adab. Yang namanya adab itu banyak. Maka dari mana seorang itu memulai mempelajari, dari mana seorang itu memperhatikan adab? Maka perhatikanlah pertama kali adab dengan dirinya sendiri. Maka ditulislah bab ini, fasal ini yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid. Maka seorang penuntut ilmu harus memperhatikan dirinya sendiri pertama kali. Maka ditulislah adab-adab apa saja yang seharusnya seorang penuntut ilmu perhatikan terhadap dirinya sendiri, bersama dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal terpenting adalah agar seorang penuntut ilmu itu memperhatikan pertama kali dirinya sendiri sebelum memperhatikan orang lain. Sehingga dari sini pun pelajaran bagi kita agar jangan sampai diantara kita, apalagi di zaman kita sekarang ini, gemar men-share sesuatu, gemar menyebarkan sesuatu kemudian melupakan dirinya sendiri. Jangan sampai seorang itu seperti lilin ibaratnya, dia mampu menerangi yang ada di sekitarnya namun dia melupakan dirinya sendiri. Sehingga di sini adab yang terpenting yang pertama kali harus diperhatikan adalah adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri, adab seorang penuntut ilmu bersama dirinya sendiri, adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia melangkah berjalan dalam rel jalan para penuntut ilmu? Maka di sini harus diperhatikan banyak hal sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid, poin yang pertama yang harus diperhatikan, yang harus diketahui dan dipahami, adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri yang pertama adalah al-ilmu ibadatun, bahwa yang namanya ilmu itu merupakan ibadah. Sebelum kita memulai belajar, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam jalannya para penuntut ilmu, harus difahami, yang harus difahami adalah bahwa yang namanya ilmu itu merupakan ibadah. Dan ini harus ditanamkan dalam jiwa kita, bahwa ilmu yang kita cari ini merupakan ibadah, sehingga orang itu tidak akan meremehkan ilmu syar'i, sehingga orang itu tidak akan meremehkan ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu yang kita cari ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama dari zaman ke zaman memang mengatakan demikian dan menekankan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan al-ilmu ibadatun bila syakka, ilmu merupakan ibadah tanpa keraguan lagi sedikit pun di dalamnya. Bal huwa min ajalil ibadat wa afdoliha, bahkan yang namanya ilmu ini merupakan seutama-utamanya ibadah. Dan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling penting selain daripada yang wajib, itu adalah menuntut ilmu. Sehingga dari sini seorang harus menanamkan dalam qalbunya bahwa ilmu ini merupakan ibadah, sehingga seorang itu tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan majelis ilmu. Dan ini harus difahami dengan baik. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah meninggikan orang-orang yang beriman, dan Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Dari kalangan orang-orang yang beriman itu darajat, beberapa derajat. Allah tinggikan derajatnya orang-orang yang beriman, dan Allah tinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Dari orang-orang yang beriman itu beberapa derajat. Darajat yang disebutkan ini di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu antara mabaina sama'i wal ard. Jaraknya baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Jadi jarak antara seorang yang berilmu dengan orang yang beriman tapi kurang ilmunya itu tak bisa terbayangkan, karena satu derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Maka perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang berilman tapi kurang ilmunya, perbedaannya darajat, bertingkat-tingkat derajatnya. Bagaimana kalau satu derajat itu antara langit dan bumi, sedangkan Allah mengatakan darajat? Bagaimana kalau perbedaannya sampai 5 derajat? Bagaimana kalau perbedaannya sampai 10 derajat? Dan bagaimana kalau perbedaannya sampai 100 derajat? Sehingga kalau seorang itu ingin mendapatkan kemuliaan, keutamaan terkhusus nanti di surga,
maka caranya adalah dengan berbekal ilmu, dengan menuntut ilmu. Seorang yang beriman kemudian berilmu, itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan seorang yang beriman namun kurang ilmunya. Dan satu derajat dengan derajat yang lain yang ada di atasnya, antara langit dan bumi perbedaannya. Bukan hanya sekedar satu derajat, tidak, tapi perbedaannya antara langit dan bumi. Dan ini pula disebutkan kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya ilmu ini merupakan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari sini Syekh Bakar ibn Abdillah Abi Zaid ingin menekankan adab yang harus diperhatikan pertama kali adalah seorang penuntut ilmu harus memperhatikan dirinya sendiri. Seorang penuntut ilmu harus bisa beradab kepada dirinya sendiri. Seorang penuntut ilmu harus memahami, mengetahui adab dengan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Apa saja adab-adab itu? Maka pertama yang harus diyakini, pertama yang harus difahami, dan pertama yang harus diketahui adalah ilmu yang kita cari ini merupakan ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu menuntut ilmu, ini merupakan ibadah. Bahkan seutama-utamanya ibadah dibandingkan yang wajib yang lain. Kalau yang wajib itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Namun kalau ada pertanyaan manakah yang lebih utama selain yang wajib, menuntut ilmu atau salat sunnah? Jawabannya menuntut ilmu. Mana yang lebih utama antara menuntut ilmu dengan salat tahajud? Jawabannya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar aktivitas kita hadir di majelis taklim, tidak. Namun ini merupakan sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus difahami dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, berbicara tentang ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, seorang yang pergi dari rumahnya menuju suatu tempat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tidaklah ia cari kecuali hanya ilmu yang ingin dicarinya. Dia keluar dari rumahnya, ingin apa engkau keluar dari rumahmu? Saya ingin mencari ilmu. Apa yang kau ingin lakukan di saat ini? Jawab, saya ingin mencari ilmu. Besok ingin pergi kemana? Saya besok ingin pergi ke majelis ilmu. Tidak ada yang dicari kecuali hanya ilmu saja niatnya, dan itu merupakan yang dicarinya. Maka kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini merupakan sebesar-besarnya keutamaan. Kalau kita memang ingin mendapatkan, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa jalan ke surga itu pada asalnya sulit, berat. Dan di antara cara untuk termudah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu. Dan ini harus difahami dengan baik. Hadir di majelis ilmu bukan sekedar semata-mata hanya memperoleh pengetahuan saja, tidak. Hadir di majelis ilmu karena kita ingin agar jalan kita di surga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hadir di majelis ilmu, jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada asalnya jalan menuju surga itu berat, sulit. Karena Rasulullah SAW mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Pada asalnya jalan menuju surga itu sulit. Sehingga kalau kita ingin masuk ke dalam surga selain dengan cara menuntut ilmu, sulit jalannya. Bisa, namun sulit, berat. Dan tidak ada jalan termudah untuk masuk ke dalam surga kecuali diantaranya hanya dengan menuntut ilmu. Dan ini harus difahami. Sehingga ketika seorang itu hadir di majelis ilmu, bukan hanya sekedar ingin memperoleh pengetahuan, bukan. Bukan hanya sekedar ingin memperoleh ilmu tambahan wawasan, bukan. Lebih dari itu, kita hadir di majelis ilmu karena jalan kita dimudahkan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita cari. Dan itu yang tidak akan kita dapatkan ketika kita kemudian berleha-leha di rumah, karena butuh perjuangan untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda pula di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena kita ini setelah lebaran mungkin kita banyak liburnya, kemudian ilmu-ilmu pun sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Berapa lama kita tidak hadir di majelis ilmu ini setelah lebaran? Mungkin 2 pekan atau 3 pekanan, karena semuanya libur semua. Di Cirebon juga sama, kajian taklim libur semua. Maka kita perlu untuk dikibarkan lagi, kita perlu untuk dibakar lagi motivasinya, perlu untuk diingatkan lagi jiwa ini. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Begitulah yang biasa kita dengar. Dan ini merupakan hadis yang sering kita dengar, bahkan di antara kita mungkin menghafalnya. Namun yang menariknya adalah di sini
Rasulullah SAW mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya dari hadis ini, bahwa siapa yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan fahamkan tentang urusan agamanya. Dan seorang yang faham tentang urusan agamanya ini bentuknya beraneka ragam bentuknya. Ada orang yang benar-benar faham tentang urusan agamanya, alim dia tentang hukum-hukum syariat, alim dia mengerti tentang masalah hadis Rasulullah SAW, tentang makna ayat dan lain sebagainya. Dan yang kedua, di antara bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pula pada diri seorang hamba adalah dimudahkannya dia hadir di majelis taklim. Ketika seorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan langkah kakinya menuju majelis ilmu, ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya, sekalipun dia bukanlah orang yang mengerti tentang urusan dinnya. Kenapa? Karena jalan untuk meraih pemahaman tentang agama adalah dengan hadir di majelis ilmu. Kalau seorang itu mudah melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, sekalipun dia tidak paham-paham, maka ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan baginya. Kapan fahamnya? Yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena pemahaman itu merupakan rezeki yang Allah berikan. Sehingga yang terpenting ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan hadir di majelis taklim, tidak banyak alasan, langsung hadir. Tidak banyak alasan menjadikan prioritas hadir di majelis taklim sebagai prioritas utama. Ini merupakan sesuatu yang patut untuk disyukuri, karena ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah tidak akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Baik dia benar-benar tidak faham, kemudian akhirnya meninggalkan belajar, atau tidak terbetik dalam kolbunya untuk hadir di majelis taklim. Padahal info ada, diajak, tapi biasa saja. Nantilah, masih sibuk. Nantilah ini dan itu. Ini tanda khawatir kita bahwa orang-orang semacam ini, atau bahkan diri kita, ketika merasa berat untuk hadir di majelis taklim, khawatir bahwa kita adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Sehingga ketika berat, biasanya rajin ke majelis taklim, kemudian menurun semangatnya, berat. Tidak ada kesibukan apa-apa, tidak ada, tapi berat rasanya. Maka tuduhlah diri ini, jangan-jangan engkau wahai jiwa adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus difahami dengan baik, sehingga seorang itu benar-benar termotivasi untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memahamkan dia tentang urusan agamanya. Tolak ukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada seorang hamba, tolak ukur bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu baik atau tidak, itu dilihat dari pemahaman tentang agama. Taruhlah seseorang itu tidak paham, tidak mengerti tentang agama, namun mudah dirinya untuk hadir di majelis taklim, ini menjadi tolak ukur bahwa dia dicintai oleh Allah dan diinginkan kebaikan bagi seorang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan dunia. Sehingga jangan sampai seorang itu terbayang kalau orang yang diberikan kemudahan dalam urusan dunia berarti Allah menginginkan kebaikan baginya. Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mengujinya dengan kesempitan hidup yang dirasakannya, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya, tidak. Tolak ukur Allah menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan kebaikan adalah pemahaman agamanya. Ketika seorang itu faham tentang agamanya, ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan baginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kolbunya untuk mudah hadir di majelis taklim, maka ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, dan bukan tolak ukurnya adalah dunia, bukan. Sehingga jangan difahamkan, jangan dikira bahwa orang yang dimudahkan dalam urusan dunianya berarti Allah menginginkan kebaikan baginya, tidak. Dan ini pula yang harus diperhatikan dan harus waspada. Ketika seorang telah berhijrah, ketika seorang itu telah bertaubat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ketika seorang sudah mulai berubah, iya dulu saya adalah orang yang lalai, kemudian saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis taklim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan rezekinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan bisnisnya. Maka jangan sampai kemudian terlalu bergembira, larut dalam kegembiraan, kemudian dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri saya. Kenapa saya memutuskan untuk bertaubat dan Allah mudahkan urusan dunianya? Tidak ada kaitannya antara taubat dengan dimudahkan urusan dunianya, tidak ada kaitannya. Sehingga bukan berarti kalau kita bertaubat kemudian maka harus pasti dimudahkan urusan dunianya, tidak.
Sehingga kalau seorang berubah kemudian disempitkan hidupnya, wah, tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Tidak. Sehingga tolak ukurnya bukan dunia. Betapa banyak kita menganggap ketika telah berhijrah, ketika telah bertobat, kemudian Allah mudahkan urusan dunianya, kemudian dia larut dalam kegembiraan. Dia tertipu, dia terkena istidraj, dia menyangka bahwasanya Masya Allah, Allah menginginkan kebaikan bagi diri saya. Kenapa? Setelah saya berhijrah, Allah mudahkan urusan dunia saya. Tidak ada kaitannya antara hijrah, tobat dengan urusan dunianya. Bukan berarti kalau seorang itu bertobat kemudian Allah sempitkan urusan dunianya, Allah tidak ridha, Allah tidak menginginkan kebaikan. Tidak. Dan ini harus difahami dengan baik. Harus difahami dengan baik. Karena bagi seorang mukmin diberikan kenikmatan atau diberikan cobaan itu sama keadaannya, tidak ada bedanya. Maka ini, dan sehingga dari sini tolak ukur Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba adalah pemahaman agamanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah pasti akan mudahkan dia untuk memahami agamanya. Minimalnya Allah berikan taufik pada qalbunya untuk mudah hadir di majelis ilmu, tidak sebaliknya. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Allah berikan dunia kepada semuanya, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahabba, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan agama ini illa man ahabba, kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan agama, siapa yang Allah berikan pemahaman tentang agamanya, maka sungguh dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini cara berpikir kita harus dirubah. Jangan sampai berpikiran kalau orang bertaubat, kalau orang berhijrah, maka urusan dunianya otomatis dilancarkan oleh Allah. Tidak juga. Kalau begitu, kalau orang berhijrah, bertobat, urusan dunianya lancar, tandanya benar apa yang ditempuhnya. Tidak juga. Sehingga jangan sampai berpikiran kalau orang sudah bertobat, berhijrah, kemudian dilancarkan urusan dunianya, berarti Allah cinta, Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Tidak juga. Jangan sampai seorang itu berhijrah, bertobat, kemudian semakin melarat hidupnya, kemudian mengatakan, kalau begitu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepadaku. Kenapa? Buktinya saya tobat malah melarat hidupnya. Subhanallah. Apakah begitu kita menilai cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan dunia? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW yang hidupnya di bawah garis kemiskinan kalau hidup di zaman kita? Apakah tandanya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta? Maka ini cara pandang yang harus diubah. Betapa banyak, Masya Allah, makanya para ulama itu tidak, mereka begitu. Ketika mereka bertobat, kemudian datang dunia kepadanya, ditolak. Kalau kita kan tidak. Sebagaimana kisah yang pernah kita sampaikan, Malik bin Dinar datang kepada Malik bin Dinar, seorang paman yang kemudian ingin melamarkan, kalau bahasa kitanya, menawarkan anak perempuannya, ponakannya. Kemudian dikatakan, tahukah engkau bahwa orang tua gadis ini adalah orang yang paling kaya di negeri Basra? Tahukah engkau bahwa wanita ini adalah wanita yang paling cantik jelita di negeri Basra? Kemudian dia ingin menikahkan putrinya denganmu. Malik bin Dinar sebelumnya adalah orang yang jauh dari agama, orang yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian Malik bin Dinar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah dan lain sebagainya. Datang dunia menawarkan diri kepada Malik bin Dinar. Kalau kita kan Masya Allah sudah berhijrah, sudah taubat, kemudian datang kepada kita, ini ada orang tua yang sangat kaya, memiliki perusahaan ini dan itu, memiliki putri yang sangat cantik jelita, ingin dinikahkan denganmu. Bagaimana? Kalau kita mikirnya, Masya Allah, ini merupakan buah dari ketakwaan, Masya Allah, ini merupakan buah hadiah dari taubat dan hijrah yang saya lakukan. Kalau para ulama tidak semacam itu, karena dunia bukan tolak ukur bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba atau tidak. Karena dunia bukan tolak ukur Allah cinta dan tidak. Sehingga jangan sampai terperdaya dengan dunia ketika kita memilih jalan hijrah. Jangan sampai tertipu dengan dunia ketika kita memilih jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disempitkan atau diberikan kekayaan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masalah. Yang penting kita berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kita masih di dalam hadis Rasulullah SAW dulu, ini yang harus difahami. Kemudian diantaranya, bahwa yang namanya menuntut ilmu ini merupakan bagian dari jihad fisabilillah.
Ini harus difahami dengan baik bahwa yang namanya menuntut ilmu, kita hadir di majelis taklim, itu merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Kalau kita menggebu-gebu semangatnya untuk berjihad, sedangkan di masa kita, di zaman kita, bukan di zaman kita, di negeri kita, di wilayah kita belum disyariatkan untuk berjihad. Karena di negeri kita negeri yang aman, alhamdulillah. Sehingga di negeri kita saat ini tiba-tiba kemudian ingin membunuh kaum kafirnya tidak diperbolehkan. Apa yang ada di lingkungan kita saat ini belum disyariatkan. Kalau kita ingin berjihad, ingin ikut di medan pertempuran, maka harus izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Apa yang ada di negeri kita, apa yang ada di sekitar kita, ini kita berada di tengah wilayah yang aman. Bagaimana kadang seorang hamba itu menggebu-gebu semangat jihadnya? Bagaimana untuk menyalurkan semangat jihadnya itu? Jawabannya dengan hadir di majelis taklim. Karena hadir di majelis taklim merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Kalau kita keluar-keluar jihad, maka hadir saja di majelis taklim. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang pergi keluar untuk menuntut ilmu, maka dia tergolong fi sabilillah. Maka dia tergolong sebagai orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a. Maka apa yang sedang kita lakukan keluar dari rumah hingga detik ini sampai sekarang, kita tergolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai terhitung pulang, hatta yarji'a, sampai kita pulang. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapa yang datang ke masjidku ini, tidaklah dia datang kecuali untuk kebaikan, untuk ilmu yang dicarinya, yang dipelajarinya atau yang diajarkannya. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maka orang yang hadir di majelis taklim ini sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi ganjarannya dan dari segi darajatnya, kedudukannya, sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Sampai kita pulang nanti, debu-debu yang menempel pada sendal kita itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berjihad di jalan Allah, maka hadir di majelis taklim. Ini sama setingkat dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menegaskan hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadir di majelis ilmu bukan urusan hanya sekedar memperoleh pengetahuan atau tidak, bukan hanya sekedar wawasan atau tidak. Karena kalau kita ingin memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya di zaman kita, baca sendiri bisa. Kalau kita ingin memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya di rumah sambil tiduran, baca sendiri bisa. Namun kita tidak akan mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah. Kita tidak mendapatkan keutamaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya, jalannya menuju surga, kecuali bagi orang-orang yang di rumahnya memang belajar mengkaji, baru dia memperolehnya. Dan ini tidak akan diperoleh kecuali orang-orang yang hadir di majelis taklim. Sehingga misalkan, ini ustadznya bukan ustadz kibar ini, ini ustadznya bukan ustadz dari luar, saya ingin hadirnya kalau ustadz dari luar saja, kalau tabligh akbar saja. Sedangkan tabligh akbarnya misalkan setahun sekali, jadi ngajinya setahun sekali saja. Tidak, bukan urusan pengetahuan, bukan hanya sekedar saya dapat pengetahuan baru, bukan hanya sekedar saya mendapatkan wawasan baru, bukan. Lebih dari itu, dimudahkan jalannya menuju surga. Lebih dari itu, kita tergolong sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, hingga nanti sendal dan debu yang menempel pada kaki kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya hadir di majelis taklim bukan urusannya hanya sekedar mendapatkan pengetahuan ataukah tidak. Dan ini harus difahami dengan baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah, bahwa yang namanya menuntut ilmu itu jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dikatakan talabul ilmi afdalu minan nawafil, bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Abu Darda mengatakan, muzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lail, mengulang-ulang ilmu yang telah didapat sebentar saja, sedetik saja, beberapa waktu saja, itu jauh lebih utama dibandingkan sholat malam. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, li an ajlisa sa'atan fa'afquhu fi dini ahabbu ilayya min an uhya lailata ila sabah, bahwasanya aku duduk sebentar saja
untuk mempelajari perkara agamaku, ahabbu ilayya min an uhya lailatan ila soba, lebih aku sukai dibandingkan aku habiskan malam itu satu malam suntuk dengan ibadah hingga datangnya pagi hari. Seorang belajar, seorang memudarosah, mengulang-ulang pelajarannya sesaat saja, itu jauh lebih utama dibandingkan dia menghabiskan malamnya dengan sholat malam. Apalagi kalau seorang itu mampu menggabungkan dua hal ini. Apalagi kalau seorang itu mampu menggabungkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya lagi, maka dia akan memperoleh ganjaran pahala yang sangat banyak sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan. Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, li an ata'allama baban minal ilmi, bahwasanya aku mempelajari satu bab saja dari ilmu ini, fa'u'allimahu musliman, kemudian aku mengajarkannya kepada seorang muslim yang lainnya, ahabbu ilayya min antakuna lid dunya kulluha aj'aluha fi sabilillah, itu lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia beserta isinya kemudian aku infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala berinfak dan bersedekah tidak diragukan lagi besarnya. Al-Imamul Hasanul Basri mengatakan bahwasanya aku mempelajari satu bab ilmu, kemudian aku mengajarkannya kepada seorang muslim yang lainnya, itu lebih aku sukai dibandingkan aku berinfak dengan seluruh dunia dan isinya ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya belajar dan mengajarkan kaum muslimin ilmu, satu bab saja dari ilmu, lebih utama dibanding seorang itu berinfak dan bersedekah dengan seluruh dunia dan isinya kalau dia memilikinya. Maka menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tidak ada bandingannya dengan ganjaran apapun dari perkara-perkara sunnah. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai', yang namanya ilmu ini tidak ada yang sebanding dengan ilmu dari amalan-amalan yang lainnya. Sedekah, sholat tahajud, puasa dan lain sebagainya, ibadah-ibadah sunnah tidak ada yang menandingi ganjaran pahala dari ilmu. Sehingga dari sini kita harus memahami hal ini dengan baik. Seorang harus bersemangat karena di zaman kita untuk menuntut ilmu itu sangat mudah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, li an a'lama baban minal ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah, bahwasanya aku mengetahui, aku mempelajari satu bab saja dari ilmu dalam perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang, maka itu lebih aku sukai dibandingkan dengan 70 kali jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jihadnya bukan jihad yang wajib. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tudzakirul ilma ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha, bahwasanya aku mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu di sebagian malam itu lebih aku sukai dibandingkan aku menghidupkan malam itu semuanya dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu jauh lebih utama, jauh lebih afdol, tidak ada yang bisa menandinginya dari perkara-perkara ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian juga sahabat yang mulia Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, babun minal ilmi, satu bab dari ilmu, natahallamuhu ahabbu ilaina min alfi rakaatin tatawuan, satu bab dari ilmu yang aku pelajari itu lebih aku sukai dibandingkan sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu, dan satu bab dari ilmu yang aku ajarkan kepada manusia, umila bihi, dan aku amalkan, aulam ya'mal, ataukah yang tidak aku amalkan, ahabbu ilaina min mi'ati rokaatin, lebih aku sukai dibandingkan sholat 100 rakaat sholat sunnah. Satu ilmu yang dipelajari lebih disukai oleh Abu Dzar dan Abu Hurairah dibandingkan 1000 rakaat sholat sunnah. Satu bab ilmu yang dipelajari, baik diamalkan ataukah tidak diamalkan, itu jauh lebih utama, jauh lebih disukai dibandingkan 100 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun, karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan bentuk khasyah, bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena mempelajari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti kalau seorang hamba itu takut kepada Allah? Mempelajari ilmu. Maka orang-orang yang hadir di majelis taklim, orang-orang yang mempelajari ilmu, orang-orang yang senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, ini merupakan tanda bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bukti bahwa seorang itu takut kepada Allah dengan dia senantiasa hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu ini merupakan tanda bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, dan mempelajarinya, menuntutnya merupakan sebuah ibadah. Wa mudarasatahu tasbih, dan mengulang-ulangnya merupakan tasbih. Wal bahtha anhu jihad, dan mengkajinya merupakan jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lam shadaqah, dan mengajari orang yang tidak mengetahuinya itu merupakan sedekah. Wa badlahu li ahli qurba, dan memberikannya kepada ahlinya itu merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal anisu fil wahdah, ilmu itu merupakan sahabat dalam kesendirian. Wasahibu fil khalwah, dan merupakan sahabat dalam kesendirian juga. Wadalilu ala sarra, dan yang membimbing seorang kepada kebahagiaan. Wal mu'ina ala dharra, dan yang dapat membantu dalam kesengsaraan. Itulah ilmu. Khonifiddin azakumullah, ini merupakan diantara yang bisa kita ambil terlebih dahulu dari poin yang namanya al-ilmu ibadah. Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid mengatakan pada poin yang pertama ini harus difahami adalah bahwa yang namanya ilmu ini merupakan ibadah. Kemudian Syekh Hafiz rahimahullah ta'ala mengatakan, aslul usuli fi hadhil hilyah bal walikulli amrin matlubin ilmuka bi annal ilma ibadah. Bahwasanya inti pokok dari kitab hilyah ini adalah, bahkan ini merupakan prinsip dalam setiap persoalan, ilmuka bi annal ilma ibadah, yang harus engkau ketahui bahwasanya namanya ilmu itu merupakan ibadah. Ilmu yang kita cari ini merupakan ibadah. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang soleh dalam hal memperbanyak ibadah, kita tidak mampu untuk bersaing dengan mereka untuk memperbanyak sholat tahajud, kita tidak mampu bersaing dengan mereka untuk memperbanyak saum misalkan, kita tidak mampu bersaing dengan mereka untuk memperbanyak zikir dan berinfak dan bersedekah, maka kita mampu bersaing dengan mereka untuk banyak hadir di majelis taklim. Karena orang yang hadir di majelis taklim maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di majelis taklim ini merupakan bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Yang namanya ilmu itu merupakan salat rahasia, dan yang namanya ilmu itu merupakan ibadah hati. Ilmu merupakan salat rahasia, dan ilmu merupakan ibadahnya hati. Begitulah yang dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Khonifiddin azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, ini merupakan diantara fasal pertama yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid terkait dengan adab seorang penuntut ilmu pada jiwanya, terkait dengan adab seorang penuntut ilmu pada dirinya, terkait dengan adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Dan kenapa Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid memulai pertama kali kitabnya ini dengan adab seorang penuntut ilmu dengan jiwanya sendiri? Kenapa tidak dimulai dengan adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya misalkan? Kenapa tidak dimulai dengan adab seorang penuntut ilmu bersama ilmu misalkan? Tapi kenapa dimulai pertama kali adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri? Maka jawabannya dari sini, agar seorang itu pertama kali harus memperhatikan dirinya terlebih dahulu sebelum yang lain. Bagaimana dia akan beradab nantinya kepada ilmu kalau dia sendiri tidak beradab kepada dirinya sendiri? Bagaimana nantinya dia akan beradab kepada syekhnya kalau dia tidak beradab kepada dirinya sendiri? Apalagi belakangan ini kita lebih banyak orang-orang yang mengumpulkan pengetahuan kemudian tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala mengatakan, kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a. Penuntut ilmu masa lalu itu, penuntut ilmu dahulu yaitu di era salaf, yasma'u liya'lama, mereka hadir di majelis ilmu untuk mengetahui, untuk memperoleh ilmu. Wa ya'lamu liya'mala, mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Ini keadaan mereka para penuntut ilmu di era salaf. Wa yatafaqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a, mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil manfaat dan untuk memberikan manfaat. Wa qad saral an yasma'u liyajma'a, kemudian sekarang para penuntut ilmu di masa sekarang ini mereka hadir di majelis ilmu, mereka mendengar ilmu wa yajma'a, hanya untuk mengumpulkan saja. Mereka mendengar tapi hanya untuk mengumpulkan maklumat saja.
wa yajma'u liyudzakkara, mereka mengumpulkan maklumat kemudian ingin disebut-sebut sebagai seorang yang berilmu. Wa yahfadzu liyaghliba, mereka menghafalkan ilmu hanya untuk memenangkan perdebatan saja. Wa yafkhar, dan hanya untuk berbangga diri. Dahulu para ulama salaf itu, mereka mempelajari ilmu memang benar untuk mengetahui ilmu. Mereka mempelajari ilmu untuk mengamalkan ilmu. Mereka mempelajari ilmu untuk mengambil manfaat dari ilmu dan untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Adapun orang-orang di masanya Al-Imam Ibnu Qutaibah sudah mulai terbalik. Mereka mempelajari ilmu hanya untuk mengumpulkan pengetahuan. Mereka mengumpulkan pengetahuan hanya untuk dikatakan bahwa dia adalah seorang alim, agar untuk mendapatkan pujian. Mereka kemudian mengumpulkan pengetahuan itu hanya untuk kemudian menang debat, hanya untuk berbangga dengan orang-orang yang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi di eranya Al-Imam Ibnu Qutaibah. Maka bagaimana lagi dengan di zaman kita ini? Al-Imam Abu Qilabah pernah mengatakan, Al-Imam Abu Qilabah pernah mengatakan, "Idza ahdatsallahu laka ilman," apabila Allah Subhanahu wa taala memberikanmu sebuah ilmu, fa ahdits lahu ibadatan, maka bersegeralah untuk beramal ibadah dengan ilmu yang kau peroleh itu. Wala yakun innama hammuka an tuhadditsa bihin nas, jangan sampai ambisimu itu, jangan sampai keinginanmu itu hanya untuk menyampaikannya kepada manusia. Ini serupa dengan apa yang ada di zaman kita sekarang ini. Seakan-akan Abu Qilabah sedang menasihati kita, kalau hadir di majelis ilmu itu, maka pertama yang harus dilakukan adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Bukan hanya sekedar untuk men-share kepada yang lain, bukan hanya sekedar motivasinya, ambisinya untuk kemudian men-share-nya kepada yang lain. Jangan. Apalagi misalkan ingin menyampaikannya kepada yang lain. Bukan berarti men-share dan menyampaikan kepada yang lain itu keliru, bukan. Hanya saja yang pertama kali harus diperhatikan adalah diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan ilmu, maka bersegeralah beramal dengan ilmu yang kita peroleh tersebut. Jangan kemudian ambisi kita ketika hadir di majelis ilmu untuk men-share. Oh, ini kata-katanya bagus, ini di-share ah. Apakah kalau begitu terlarang? Tidak terlarang. Namun jangan sampai melupakan diri kita sendiri. Jangan sampai ambisi kita ini hanya sekedar ingin menyebarkan, kemudian kita melupakan diri kita sendiri. Baik. Kemudian berkata Al-Imam Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa alaihi fa inna syartul ibadati ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ilmu ini adalah ibadah, maka karenanya maka syarat dari ibadah yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka syarat dari ibadah itu yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa yang poin yang pertama yang harus dipahamkan adalah bahwa yang namanya ilmu itu merupakan ibadah. Karena ilmu ini ibadah, maka yang namanya ibadah tidak akan disebut ibadah sampai terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah kami memerintahkan mereka kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-dina hunafa, dengan memurnikan ibadah ini, menjalankan segala ibadah ini yang lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil fardil masyhuri an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, dan di dalam sebuah hadis al-fard al-masyhur dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan tergantung niatnya. Kemudian dikatakan, fa in faqadal ilmu ikhlasun niyyah, apabila ilmu itu telah hilang keikhlasan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang menuntut ilmu kemudian dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, intaqala min afdhali ta'at ila ahatil mukhalafat. Yang namanya ilmu merupakan seutama-utamanya ibadah. Yang namanya ilmu merupakan seafdol-afdolnya ibadah.
namun apabila ilmu itu telah hilang keikhlasannya, maka yang namanya ilmu itu akan berubah, maka yang namanya ilmu itu akan berpaling dari ibadah yang paling utama kepada sejelek-jeleknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlur riya, dan tidak ada yang lebih dahsyat yang menghancurkan ilmu seperti riya. Riya'i syirkin au riya'i ikhlasin, riya syirik ataukah riya ikhlas. Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid akan menerangkan kepada kita bahwa yang namanya ilmu ini adalah ibadah, dan ilmu ini merupakan seutama-utamanya ibadah. Namun ketika keikhlasan itu hilang dari ilmu, maka yang tadinya merupakan seutama-utamanya ibadah akan menjadi sejelek-jeleknya kemaksiatan. Dan tidak ada yang menghancurkan keikhlasan itu lebih dahsyat dibandingkan riya. Dan yang namanya riya ini ada dua, ada yang disebut dengan riya syirik dan ada yang disebut dengan riya ikhlas. Ada yang disebut dengan riya syirik dan riya ikhlas. Apa itu riya syirik? Apa itu riya ikhlas? Dan ini bukan hanya berkait pada ilmu saja, namun pada ibadah yang lain. Yang namanya ibadah itu memiliki keutamaan, yang namanya ibadah itu ganjarannya besar. Namun yang dapat menghancurkan ibadah, nilai ibadah itu diantaranya adalah tidak ada yang lebih dahsyat daripada dahsyatnya riya. Dan yang namanya riya ini terbagi menjadi dua, ada riya syirik dan ada riya ikhlas. Apa itu riya syirik? Riya syirik adalah seseorang itu beribadah karena menginginkan pujian dari manusia. Ini adalah riya syirik, sebagaimana riya yang kita fahami. Apa yang kita fahami dari riya itu disebut riya syirik. Adapun riya ikhlas adalah an yatrukal amala salih li alla yattahim birriya. Yang namanya riya ikhlas adalah seorang itu meninggalkan amal soleh karena khawatir dikira riya. Ini disebut dengan riya ikhlas. Jadi yang namanya riya itu ada dua, ada riya syirik dan riya ikhlas. Apa itu riya syirik? Riya syirik adalah seorang beramal karena mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Itulah riya yang biasa kita kenal, itu disebut riya syirik. Ada yang disebut dengan riya ikhlas. Apa itu riya ikhlas? Seseorang meninggalkan amal soleh, dia masuk ke masjid, kemudian tadinya sudah niat ingin sholat tahiyatul masjid, kemudian dia melihat kanan kiri, kemudian tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Khawatir nanti riya. Maka ini disebut dengan riya ikhlas. Dia ingin beramal soleh, dia ingin membaca Al-Quran, kemudian ada orang melihat misalkan, akhirnya dia tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Apa motivasinya? Khawatir nanti riya, akhirnya tidak mengerjakan amal soleh. Inilah yang disebut dengan riya ikhlas. Dan meninggalkan amal soleh karena takut riya, maka itulah riya. Dan mengerjakan amal soleh karena manusia, itulah syirik, dan itu pun riya. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya tarkul amali li ajlin nas riya, meninggalkan amalan karena manusia, inilah riya, dan ini disebut dengan riya ikhlas. Wal amalu li ajlin nas syirkun, dan mengerjakan amalan karena manusia merupakan kesyirikan, inilah disebut dengan riya syirik. Dan tidak ada yang lebih dahsyat dari penghancur amalan itu, yang lebih dahsyat daripada riya. Dan namanya riya ada dua, ada riya syirik, ada riya ikhlas. Mengerjakan amalan karena manusia riya, meninggalkan amalan karena manusia pun riya, sama. Mengerjakan amalan karena manusia itulah disebut dengan riya syirik. Meninggalkan amal soleh karena takut riya, takut dari manusia, maka itu pun disebut dengan riya, riya ikhlas disebutnya. Di sana ada gambaran lain yang bukan termasuk riya atau ujub. Terkadang seorang ketika kita masuk ke dalam masjid, di dalam masjid itu semuanya sedang sholat sunnah. Tadinya dia tidak ada niatan ingin mengerjakan sholat sunnah, tapi karena dia masuk ke dalam masjid, semuanya sedang sholat sunnah, akhirnya dia termotivasi untuk mengerjakan sholat sunnah juga, sebagaimana dilakukan oleh manusia. Maka ini bukan tergolong riya, dan ini bukan tergolong ujub, dan ini bukan tergolong orang yang sum'ah, tidak. Namun beda halnya kalau seorang itu dia awalnya tidak niat untuk mengerjakan sholat sunnah, namun masuk masjid orang-orang sedang sholat sunnah semua, akhirnya dia mengatakan, aduh malu kalau tidak sholat sunnah, yang lain pada sholat sunnah semua soalnya, akhirnya dia sholat sunnah. Maka ini beda halnya. Orang semacam ini maka dia bukan orang yang ikhlas. Maka gambaran yang pertama dengan gambaran yang kedua, sekalipun awalnya tidak ada niatan untuk mengerjakan sholat sunnah, tapi motivasinya beda. Kalau yang pertama karena termotivasi melihat orang lain sholat, akhirnya dia sholat, maka ini bukan bagian dari riya, ini bukan bagian dari ujub, ini pun bukan bagian dari sum'ah. Tapi kalau seorang itu gambaran yang kedua, dia masuk masjid awalnya tidak ada niatan untuk mengerjakan amal soleh,
Tapi di dalam masjid orang-orang sedang mengerjakan amal soleh, kemudian dia akhirnya dengan terpaksa mengerjakan amal soleh tersebut. Kenapa? Karena malu dari manusia nantinya, tidak enak dengan manusia. Maka orang ini bisa terjatuh ke dalam riya, bisa terjatuh dalam ujub, bisa terjatuh dalam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sehingga harus dibedakan motivasinya, gambarannya sama saja. Wa mithlu tasmi', dan tidak ada penghancur yang lebih dahsyat, yang menghancurkan keutamaan ilmu dibanding dengan sum'ah. Dan ini pun harus berhati-hati. Kadang seorang dia telah menghabiskan waktunya dengan menghabiskan usianya dengan menuntut ilmu, kemudian dia ingin memotivasi orang lain dengan kisah dirinya. Kan kadang begitu, dan ini tidak tercela. Dia ingin memotivasi orang lain agar orang yang tadinya itu malas menuntut ilmu itu bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Dan ini tidak terlarang, bagus, bisa memotivasi orang lain. Hanya saja harus dihindari yang namanya penyakit sum'ah. Karena memotivasi orang lain dengan sum'ah ini tipis sekali perbedaannya. Memotivasi orang lain dengan penyakit ujub ini tipis sekali perbedaannya. Maka harus dijaga benar-benar kolbunya. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam sum'ah kalau dia ingin menceritakan apa yang dirasakan dirinya dalam menuntut ilmu. Hati-hati. Dan tidak terlarang bi an yaqula musammi'an alimtu wa hafidhtu. Engkau mengatakan dengan nada sum'ah, alimtu wa hafidhtu, aku telah belajar, aku telah menghafal. Pada asalnya ucapan alimtu, aku telah mengetahui, hafidhtu, aku telah menghafal, itu bukanlah sesuatu yang terlarang, tidak masalah. Saya sudah belajar ini, tidak ada masalah. Namun yang menjadi masalah adalah manakala yang diinginkan dari ucapannya itu adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu semisal dengan riya. Kalau riya saat mengerjakan ibadah kita menginginkan pujian dan sanjungan. Kalau sum'ah ibadahnya sudah dikerjakan, kemudian kita menceritakannya kepada manusia untuk mendapatkan pujian dan sanjungan juga. Kalau riya ibadah yang kita kerjakannya ini loh, yang ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Kalau sum'ah ibadahnya sudah dikerjakan. Sehingga ucapan saya pernah belajar ini, kalau niatnya bukan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, tidak mengapa. Namun kalau seorang itu mengatakan saya pernah belajar ini dalam artian ingin dipuji, ingin disanjung, dan letak ingin dipuji dan ingin disanjung itu letaknya ada di dalam kolbu, sehingga kemudian kalau ada orang yang mengatakan saya pernah belajar ini, tidak serta-merta kita katakan wah dasar sum'ah ini, wah dasar riya. Tidak, karena urusan sum'ah dan riya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi kita menjadikannya sebagai sebuah motivasi. Hanya saja orang yang mengatakan saya pernah belajar ini, saya pernah menghafal ini, saya hafal itu, jangan sampai dia terjatuh ke dalam penyakit riya, jangan sampai dia terjatuh ke dalam penyakit sum'ah dari ucapannya tersebut. Baik, ini yang akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang terkait dengan penghancur keikhlasan ini. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Naktafi bihadzal qadar pada pertemuan ini. Ini merupakan sedikit, semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi, dorongan pada diri kita untuk melanjutkan perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Dan ini merupakan sesuatu yang mesti untuk kita fahami pertama kali, dan untuk mesti kita perhatikan pertama kali. Kalau seorang itu ingin memperoleh banyak ilmu, maka dia harus beradab terlebih dahulu. Yusuf ibn Husain Ar-Razi mengatakan, bil adab tafhamul ilma, dengan adab engkau akan mudah untuk memahami ilmu. Kalau kita belajar bertahun-tahun kemudian tidak ada peningkatan ilmiah dalam ilmu kita, maka tuduhlah diri kita, jangan-jangan selama ini kita tidak beradab kepada ilmu. Dan yang namanya adab itu banyak, adab kepada diri sendiri, adab kepada guru, adab kepada ilmu itu sendiri, adab kepada kitab-kitab ilmu dan lain sebagainya. Kalau kita belajar tidak faham-faham, kalau kita belajar puluhan tahun bersama banyak guru tidak faham-faham, maka jangan-jangan selama ini kita kurang beradab. Baik kurang beradab kepada diri sendiri, kurang beradab kepada guru, kurang beradab kepada ilmu dan lain sebagainya. Karena kaidahnya bil adab tafhamul ilma, dengan adab maka engkau akan mudah memahami ilmu. Dan seorang ahlu sunnah salafiyin, dia harus memiliki adab yang mulia kepada dirinya sendiri, kepada ilmu, kepada gurunya dan lain sebagainya. Dan seorang ahlu sunnah adalah orang yang dia berambisi terhadap ilmu. Seorang ahlu sunnah adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan berambisi terhadap ilmu, bukan kebalik. Jangan sampai zuhudnya kepada ilmu, ambisinya terhadap dunia. Jangan sampai. Seorang ahlu sunnah dia harus tamak dan rakus kepada ilmu.
Inilah yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.